Selamat pagi, selamat datang kembali di YouTube channel ini. Kali ini bersama kembali dengan Pak Sandy. Jadi ini adalah lanjutan dari video yang sebelumnya. Karena sebetulnya Pak Sandy akan memberikan sebuah pertanyaan. Ya, betul. Ini nanti akan saya jawab. Oke, silakan Pak Sandy. Oke Pak, jadi ini pertanyaan sebetulnya mewakili teman-teman, saya yakin, karena banyak di balik layar, di balik meja, itu banyak pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan ke saya seperti ini. Ketika seorang agent properti berhasil membangun sebuah personal branding yang baik, berhasil memperoleh sebuah traffic yang cukup besar, dan mengkonversi traffic tersebut menjadi omset yang hasilnya bagus. Lalu apa nilai dari sebuah kantor broker atau kantor agent property untuk mensupport si agent property ini? Kalau di atas kertas berlari sendiri lebih menyenangkan, Pak. Dan ketika dia bergabung dengan agent property, dia harus menerima konsekuensi, dia harus berbagi income. Kurang lebih begitu. Oke. Pertanyaannya itu? Pertanyaannya itu, Pak. Nanti mungkin akan berkembang kemana-mana nih, Pak. Oke, jadi ini pertanyaan yang luar biasa, pertanyaan yang menurut saya juga tidak gampang untuk dijawab, tetapi saya akan mencoba menjawab. Jadi sebetulnya mengapa sih seorang agent independen yang sudah berhasil membranding diri sendiri dan juga bisa closing secara luar biasa juga, mengapa sih kok harus bergabung dengan kantor yang punya brand ya? Punya brand itu mengapa? Nah, saya mungkin ada beberapa alasan. Yang pertama sebetulnya adalah seorang Mike Tyson sekalipun itu butuh seorang coach, Pak. Jadi kita ngomong bukan brandnya dulu, tetapi kepada istilahnya siapa orang di balik brand tersebut. Man behind the gun ya, Pak. Man behind the gun. Karena sebetulnya brand boleh bagus, tetapi teman-teman agent properti independen tetap harus melihat siapa prinsipalnya, siapa member brokernya yang kira-kira memimpin kantor tersebut. Karena ada kantor-kantor yang luar biasa, punya leader yang luar biasa, punya coach yang luar biasa. Mereka ini bisa menjadikan orang hebat untuk menjadi lebih hebat lagi, Pak. Oke. Jadi kayak Mike Tyson itu kan sebetulnya hebat, Pak ya. Maksudnya dia kemampuan bertandingnya sekali bertanding mukul langsung nggak sampai satu ronde KO. Jadi dulu zaman saya waktu Mike Tyson, aduh itu kita nunggunya 1 jam 2 jam untuk orang ini bertanding, tetapi selesai pertandingan itu hanya kira-kira satu ronde aja udah habis. Jadi pertandingan sangat cepat. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah Mike Tyson itu tidak butuh seorang coach? Menurut saya dia butuh. Karena kenapa? Seorang coach itu bisa melihat apa yang salah dari kita sebagai agent properti. Itu salahnya di mana? Dan bagaimana seorang agent properti untuk meningkatkan kemampuannya itu lebih lagi. Jadi misalnya seorang agent properti independen setiap bulan bisa closing 1-2 unit per bulan. Tetapi kalau seorang coach yang hebat, seorang leader yang hebat, itu bisa meningkatkan mungkin double ataupun triple. Nah, jadi sebetulnya dengan berbagi, ya istilahnya Pak Sandy seorang petinju, Mike Tyson seorang petinju, punya coach yang bisa membuat dia rasio kemenangannya lebih luar biasa. Nah, coach itu apakah tidak digaji ataukah tidak dibayar? Kan ya tetap harus dibayar. Nah, itu fungsi dari berbagi dengan kantor. Jadi bagaimanapun tetap orang yang hebat itu butuh pendamping di sampingnya dia untuk melihat salahnya itu di mana. Itu Co-pilot ya? Kenapa? Co-pilot ya, Pak ya? Ya, istilahnya dia kayak Mike Tyson lagi bertinju, kan coach-nya itu kan ada di samping ring untuk melihat
waduh, kamu rasanya kurang begini, kamu rasanya kurang begini. Nah, butuh kadang seorang atlet atau seorang petinju kan butuh orang di sisinya untuk melihat apa yang kurang dan bagaimana mengembangkan. Betul ya, Pak ya? Oke. Seorang driver pun, seorang pembalap juga butuh kadang navigator di sebelahnya untuk memandu dia sampai kepada sebuah tujuan dengan lebih cepat. Makanya kan kalau memang butuh coach dan sebagainya lah, masa coachnya nggak dapat apa-apa kan ya tetap harus ada yang namanya bagian kan, Pak. Nah ini fungsi dari sebuah kantor. Itu sih, itu yang pertama. Jadi mengakselerasi potensi-potensi yang belum berkembang ya Pak ya? Betul. Lihat kesalahan, memperbaiki apa yang kurang lebih bisa lebih dieksplor lagi. Intinya melihat potensi itu dan dikembangkan. Betul. Karena kan kita kadang susah untuk melihat diri sendiri tuh Pak. Kita pikir kita sudah hebat, ya kan? Tetapi sebetulnya masih ada yang kurang yang masih bisa dikembangkan. Nah, itu fungsinya coach yang memang bisa melihat kesalahan itu. Nah, sebetulnya gini juga. Leader atau prinsipal di properti itu sebetulnya ada dua macam. Jadi yang pertama adalah mereka ini yang memang hanya fungsinya pengayom. Fungsinya ngayomi, orang ini pintar untuk ngayomi orang-orang karena skill apa ya? Dia kebapaan atau keibuan sehingga dia bisa memberikan rasa nyaman kepada mereka-mereka yang ada di kantor. Nah, tetapi orang ini kadang itu karena dia awalnya tidak terbentuk dari seorang sales. Jadi dia hanya pengayom. Jadi dia tidak ada pengalaman sales yang bagus. Nah, ini punya kelemahan. Dia tidak bisa memberikan advice. Dia tidak bisa meningkatkan kemampuan seorang agent untuk menjadi lebih hebat lagi. Karena dia sendiri bukan seorang agent yang hebat. Nggak terlibat di lapangan langsung. Betul. Ya? Nah, tetapi ada juga seorang prinsipal atau leader itu yang dia background-nya adalah seorang agent. Agent yang hebat pula. Jadi begitu dia melihat tim dia, agent hebat, itu dia bisa melihat apa yang salah dengan tekniknya, apa yang bisa masih dikembangkan. Nah, jadi kan sebetulnya ada satu lagi. Nah, jadi yang satu ini karena dia hebat, dia ini secara teknikal ini hebat. Nah, dia ini akhirnya tetap masih asik jualan, Pak. Ada juga prinsipal yang gitu. Jadi masih tetap asik jualan, nggak ada waktu untuk advice. Nah, tetapi ada model yang ketiga. Dia ini balance. Bisa ngerangkul, dia bisa jualan, tetapi dia juga bisa mengembangkan marketing. Yang model kayak begini, yang ketiga, itu jarang ada. Ini saya potong ya Pak ya. Jadi saya ini kan seorang agent yang berpindah-pindah kantor untuk mempelajari sistem dan metode sales mereka yang diduplikasikan ke marketing-marketingnya. Saya melihat ada banyak karakter dari prinsipal-prinsipal atau pengelola kantor ini berbeda-beda, Pak. Memang betul katanya Pak Andi, ada yang mereka basicnya dari sales, ada yang mereka nggak pernah jadi sales langsung jadi prinsipal. Jadi timbullah dua karakter. Prinsipal yang diplomatis, yang ngomongnya positif semua, dan prinsipal yang realistis. Kalau Pak Andi, kalau menurut setahu saya, sekenal saya, itu kan Pak Andi ada kombinasi antara dua karakter ini, Pak. Jadi ibarat kata prinsipal yang nggak iso dibujui karo marketing. Betul ya Pak ya? Ya karena yang awalnya sebagai sales juga Pak. Ya, nah untuk mengkombinasikan dua hal yang dibutuhkan dalam karakter seorang prinsipal, ini caranya gimana Pak? Soalnya kan ketika dia menjadi prinsipal, dia harus merelakan, dia akan fokus membina daripada jualan. Tapi ketika dia bukan memiliki background dari seorang sales, artinya kan mereka nggak paham yang namanya lapangan. Jadi apapun yang diberikan nggak relevan. Menurut saya sih begitu. Nah, gimana caranya Pak Andi bisa mengkombinasi dua hal ini? Jadi seorang prinsipal yang
kantornya banyak sekali dan semua well coordinate ya Pak ya, terkoordinasi dengan baik. Gimana Pak? Oke. Jadi begini Pak. Jadi awal itu saya kan pada waktu memulai buka kantor Rewa Diponegoro. Ini waktu umur saya masih 24-25 tahun Pak. Jadi usia yang sangat muda. Dan pada waktu itu agen-agen saya itu kebanyakan umurnya sudah di atas saya. Nah, pada waktu saya jadi prinsipal, saya memposisikan diri sebagai mentor, sebagai coach dari teman-teman agen yang ada di Rewa Diponegoro. Pada waktu itu saya memilih untuk tidak jualan, Pak Sen. Jadi saya betul-betul membimbing. Nah, cuma ada kelemahannya waktu itu. Karena mereka belum melihat track record saya. Saya jualannya bagaimana, mereka belum melihat. Nah, jadi pada waktu saya ngomong dengan mereka sebuah advice, cuma ya, habis itu nggak dilakukan. Karena bagi mereka, di mata mereka, Andi Suwanda ini adalah seorang ingusan. Umur 24-25 memimpin saya. Ya kan? Ini orang nggak ada ilmunya nih. Nah, waktu itu saya kesulitan, 6 bulan pertama saya jalankan Rewa Diponegoro kesulitan. Jadi, omset rendah, marketing produktivitas rendah. Mereka nggak mau dengarkan saya, waduh susah. Ya kan? Nah, terus kemudian, saya coba sih mulai jualan. Karena saya terinspirasi bahwa seorang leader itu kan nggak cuma dilihat dari kata-kata dia, tetapi kan dia bisa sebagai example, sebagai sebuah contoh. Nah, akhirnya pada waktu itu saya coba. Saya closing-nya kenceng, Pak. Jualan terus. Nah, sejak itu marketing saya baru mulai mendengarkan. Pak, gimana Pak kalau ada begini? Pak, gimana Pak kalau ada begini? Nah, cuma pada suatu waktu, saya sempat kebablasan, Pak. Isinya jualan tok. Ya kan? Jadi, saya duduk di kantor paling cuma setengah jam keluar lagi. Duduk kantor 1 jam keluar lagi. Jadi marketing saya akhirnya ngeluh kembali, Pak Andi. Saya ini butuh Pak Andi, ya kan? Ya apa ini? Tapi karena waktu itu saya akhirnya lebih condong jualan, ya kan? Akhirnya omset saya bisa lebih dari 50% omset kantor, ya kan? Nah, jadi akhirnya tim saya juga tidak berkembang. Nah, terus setelah berjalannya waktu, saya bisa menjadi sosok yang ketiga, Pak. Sosok yang ketiga ini ngayomi bisa, memberikan advice bisa, karena juga masih sebagai orang lapangan. Jadi feeling saya masih tajam terhadap apa yang terjadi di lapangan. Tetapi Pak Sandy juga sering ke kantor Rewa Dipo ya. Melihat saya selalu ada di kantor ya. Seringnya masih ada di kantor. Iya. Tapi saya masih jualan. Kenapa kok begitu? Karena kita jualannya adalah dengan teamwork. Bukan jualan Andi yang dulu. Andi yang individunya tinggi. Sekarang Andi enggak individunya tinggi. Andi selalu ngoper bola, Pak. Bola itu selalu dioper terus. Dan saya punya tim yang istilahnya sekarang semakin lama semakin besar dan semakin jago-jago ya. Mereka dilempar bola bisa ngegolkan. Nah itu sih. Nah, kalau gini Pak, saya banyak melihat yang namanya prinsipal kan Pak. Ya. Saya banyak melihat yang namanya marketing yang bercita-cita untuk memiliki sebuah kantor marketing. Bicara soal kantor marketing, ini kan bicara soal sumber daya manusia. Ya. Bicara soal kantor, ini kan bicara soal pengembangan SDM. Ya. Gitu kan Pak. Nggak asal kita punya uang, kita bisa bikin kantor. Benar ya Pak ya? Tugas dari sebuah brand adalah membina marketing untuk bisa jualan. Tugas seorang prinsipal lebih berat dari itu, yaitu membina seorang marketing bisa hidup dari jualan. Betul ya Pak ya? Jadi saya bisa menyimpulkan kalau misalnya nggak asal kita punya uang, kita bisa bikin kantor. Bisa bikin kantor, tapi berapa lama? Nah, yang saya lihat ini kan Pak Andi ini salah satu prinsipal paling senior ya Pak ya, dengan usia yang paling muda ya Pak, di antara yang lain-lain. Di usia Pak Andi sekarang sudah sekian banyak kantor yang terkoordinasi dengan baik, dibina dengan baik, menelurkan banyak marketing yang bisa hidup dari jualan.
bisa survive, beberapa sukses. Nah, dari situ kan timbul sebuah pertanyaan saya, gimana caranya Pak Andi tetap bisa jualan dan membina sekian banyak marketing? Karena nggak mudah menurut saya. Untuk membina marketing supaya dia bisa hidup dari jualan. Karena itu value seorang prinsipal kan Pak. Brand hanya cover. Man behind the gun itu value-nya. Nah, orang bisa datang ke Rewedipo, bisa melamar jadi marketing, bisa menjadi bagian dari Rewedipo adalah karena melihat man behind the gun-nya siapa. Saya yakinnya seperti itu. Bukan mungkin melihat brand-nya yang kedua, Pak. Tapi yang pertama mungkin melihat man behind the gun-nya siapa. Nah, coba Pak, gimana menurut Pak Andi? Jadi begini, bagaimana saya membalance antara jualan saya pribadi dengan menghidupi teman-teman tim saya. Nah, sebetulnya gini, ini adalah hanya kemauan leader untuk berbagi, Pak. Karena saya sudah 15 tahun di properti. Namanya mendatangkan traffic, itu bukan hal yang susah buat saya. Ya kan? Satu hari, saya bisa menghasilkan traffic lebih daripada 10-20 respon tiap hari. Nah, saya paham bahwa 10-20 respon, kalau dulu, Andi yang dulu, itu semuanya dihandle sendiri. Andi yang ngantarkan, Andi yang handle, Andi yang negosiasi, semuanya Andi lakukan sendiri. Tetapi tidak dengan sekarang. Jadi, 10-20 respon yang saya dapat setiap harinya, ini saya bagikan. Saya lemparkan kepada tim-tim saya supaya mereka ini yang istilahnya bisa closing juga. Jadi tidak cuma melulu saya yang closing, tetapi saya membagikan kesempatan. Ayo, ada bola nih. You tendang, you bisa gol, dapat komisi. Nah, jadi saya lebih baik mendapat bagian-bagian yang kecil, tetapi teman-teman di Rewedipo ini bisa hidup semua. Ya kan? Karena saya kebanjiran yang namanya orderan, Pak. Kebanjiran yang namanya traffic. Traffic ini tinggi sekali. Jadi bagi saya ngelola sedemikian banyak traffic itu tidak mungkin saya sendiri. Saya bagi-bagikan. Ya kan? Dan akhirnya ada teman-teman di sini yang dulunya pemain primary, Pak, yang closing-nya cuma 300, 500 juta, ya kan, nggak bisa jalan secondary. Terus kemudian saya latih, ayo main secondary. Dan ternyata luar biasa sekali, baru kira-kira 6 bulan switching ya dari primary ke secondary. Ternyata dia dalam waktu 3 bulan, 6 bulan ini bisa closing langsung puluhan M, Pak. 25 M. Closing 13 M. Nah, kenapa? Karena traffic yang saya dapat, saya lempar ke dia. Saya lempar. Jadi akhirnya mereka juga punya kesempatan untuk closing yang jumbo. Jadi saya nggak pelit-pelit. Kadang teman-teman tanya sama saya, loh Pak, ini Bapak berbagi sama saya nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Ya kan, yang penting duit itu bisa dicari, Pak. Ya kan? Duit itu menurut saya bisa dicari. Yang penting itu kita itu punya yang namanya, saya itu senang, saya sebagai leader, prestasi yang saya senang bukan pada waktu saya closing, tetapi bagaimana saya melihat tim di bawah saya itu closing semua dan sejahtera, itu yang lebih saya cari dibandingkan closing pribadi saya. I see. Oke. Berarti gini ya Pak ya, kebanyakan yang saya lihat di beberapa kantor lain, itu kan kita sebagai marketing, seolah-olah tugas kantor ini hanya sekedar saya sebagai marketing di training, kemudian dikumpulkan nih sama marketing lain. Wes golek omongan dewi mari ngono. Kan kayak gitu, Pak. Nah, cuma yang dilakukan Pak Edi ini sebetulnya nyuapin marketing sampai tinggal marketingin mau buka mulut atau enggak. Kalau mau buka mulut ya makan. Kayak gitu ya, Pak. Sebetulnya bukan nyuapi sih, lebih tepatnya gini. Kalau mungkin dulu, saya yang dulu, kantor Rewedipo yang dulu, mungkin istilahnya saya cuma nuturi, kamu lek mau closing, caranya kamu bawa pancing ya, kamu beli pancing, kamu beli umpan, kamu mancing di dermaga itu. Tapi kamu kalau mau dapat ikan yang banyak, kamu sewa boat ke tengah laut dan sebagainya. Nah, itu kalau Rewedipo yang dulu. Tetapi kalau Rewedipo yang sekarang, Pak, ya kan, begini, kamu mau mancing ikan besar enggak? Oh ya, mau. Ayo, pancingnya sudah saya sediakan. Umpannya sudah saya sediakan. Kamu tinggal ikut saya melaut supaya kamu dapat ikan besar. Nah, kira-kira konsepnya berbeda seperti itu. Oh, iya. Sama ada beberapa hal, Pak. Saya ini kan juga memantau nih, Pak.
Ya. Agent-agent yang di Rewedipo dulu punya sinar, pindah ke tempat lain sinarnya redup. Oke. Nah, ini saya udah temukan nih jawabannya ternyata. Oke. Jawabannya ternyata memang support yang diberikan mungkin tidak sama antara yang Pak Andi berikan sama orang lain berikan. Karena begini, marketing ini kan penyakitnya satu, Pak. Ketika mereka sudah puas di tempat A, mereka cari panggung di tempat B. Nah, yang tidak diperhatikan adalah mereka tidak mempertimbangkan support-support apa yang relevan dengan kondisi medan yang ada di lapangan. Asal pindah, asal dapat panggung. Tujuan awalnya begitu. Begitu pindah, sinarnya redup. Kurang lebih kan begitu, Pak. Nah, dengan adanya intinya kan dari Pak Andi ini, Pak Andi memberikan umpan yang matang, Pak, berupa database. Database ini database aktif yang baru fresh, nanya ke kantor, mencari properti dengan kriteria yang sudah jelas, dengan budget yang sudah jelas, dikasihkan si marketing tinggal yang cari memenuhi kebutuhan itu. Begitu ya, Pak ya? Betul. Nah, metode ini sudah dipakai berapa lama, Pak? Dan berapa rasio closingnya? Sudah cukup lumayan sih, Pak. Kira-kira 2 tahun ini, ya kan? 2 tahun. Dan itu memang awal-awal itu nggak mudah juga, karena kan kebanyakan mulai 2014 sampai 2018 karakter Rewedipo ini adalah kantor primary. Oke. Jadi closingannya banyak primary. Cuma sejak kira-kira 2019 kemarin kita ini berubah. Primary bisa, secondary juga kembali kuat lagi, Pak. Seperti sebelum 2014. Ya kan? Nah, jadi sebetulnya nggak lama. Karena istilahnya memang saya sebetulnya terbentuk itu adalah bukan orang primary. Saya adalah orang secondary. Tetapi dengan konsep primary, saya padukan dengan konsep secondary, itu luar biasa sekali. Dan itu nggak mudah loh, Pak. Ya kan? Jadi nggak mudah. Marketing sebetulnya kalau di Rewedipo ini, mereka itu orang Jawanya ngomong, itu turah-turah traffic, Pak. Respon itu turah-turah. Jadi yang sampai tidak bisa closing di Rewedipo ini hanya orang malas saja. Kalau orang rajin harusnya bisa sukses. Loh, saya membagikan kok. Namanya database bagus-bagus, saya punya klien atau saya bagikan kok. Ya kan? Supaya teman-teman makan semua. Yang nggak bisa makan artinya cuma orang ini malas. Intinya di sana. Selama orang ini rajin, punya drive yang tinggi, mau sukses, saya berikan database saya. Database saya banyak. Ya kan? Dari yang kecil sampai besar, saya bagi-bagikan. Supaya teman-teman bisa makan semua. Jadi ada cara mudahnya gini ya, Pak ya. Cara saya ngelisting dapat barang bagus nih. Ya. Harganya bagus, tapi saya nggak punya pembeli. Saya datang ke kantor, saya konsultasi, aku punya barang bagus nih, ada nggak database yang sesuai? Database itu diberi berarti dengan cuma-cuma. Saya berikan. Jadi saya tinggal bilang ini loh, database saya yang ini, kamu bisa kontak sendiri. Ya kan? Oke. Jadi saya kasihkan supaya mereka bisa closing. Dan kalau perlu pendampingan, ya saya dampingi. Kadang kan begini, ada agent yang memang biasanya main 500 jutaan, tiba-tiba nawari orang yang kira-kira mau beli 10M, itu beda. Butuh yang namanya confident. Nah, mereka tinggal minta sama saya, Pak, tolong dampingi saya. Saya dampingi. Ya kan? Supaya mereka dapat confident-nya. Jadi mereka pakai confident saya supaya bisa closing harga 10M, 20M tersebut. Iya. Oh, I see. Jadi gini ya, Pak ya. Artinya sebetulnya fokusnya sudah terbentuk nih. Fokusnya marketing tinggal kamu cari barang aja yang bagus. Ya. Karena database ini udah banyak. Ya. Karena begini, Pak. Di tempat lain yang saya pahami, itu ketika mereka sudah dapat barang, mereka bingung buangnya kemana. Ujungnya apa? Broadcast. Ya. Broadcast di WA. Spamming. Ya. Itu broadcast langsung banyak, gitu, mana ada yang baca kalau spamming. Konsepnya spamming. Akhirnya apa? Malah nggak dapat respon. Oke. Nggak dapat respon, dia akhirnya berpikir bahwa ini listing jelek. Cari listing lain. Cari lagi listing lain. Begitu terus. Artinya apa? Yang dilakukan pekerjaannya 10 pekerjaan, 1 aja belum tentu hasil. Betul. Tapi harusnya efisiensinya bertambah ketika dikombinasikan pakai sistemnya Pak Andi tadi.
Kalau menurut sudut pandang saya, kenapa? Kita tinggal cari properti yang bagus, kita tahu buangnya kemana. Betul. Mendistribusikan informasi ini kemana. Betul. Kalau misalnya database itu sudah disediakan. Betul. Jadi dengan confidence-nya kita bisa bergaining sama penjual, meminta harga yang bagus. Karena apa? Karena kita sudah punya jaringannya nih. Okay. Kita sudah punya jaringan, kita sudah punya calon pembeli, kita bukan asal collect data. Yeah. Nah, itu selain membentuk confidence, yang kedua mempermudah marketing untuk bertransaksi ya Pak ya. Betul. Nah, tapi setiap sistem ini kan ada kelemahannya, Yeah. menurut saya. Nah, kelemahan dari sistem yang diberikan Pak Andi, menurut saya itu terlalu memanjakan marketing. Betul. Memanjakan. Akhirnya apa? Akhirnya bisa timbul sebuah performa yang low performance. Kenapa? Karena sudah terlalu dimanja, Pak. Okay. Ada apa-apanya, misalnya dia ada sesuatu hal yang tidak biasa dia hadapi, mungkin dia akan kerepotan akhirnya. Karena tidak terbentuk dari medan yang keras. Tapi sudah dikasih ini, dikasih ini, dikasih ini, dikasih ini. Nah, Pak Andi menyikapi hal itu dengan cara apa? Sebetulnya begini, Pak. Intinya kita prinsipnya adalah give and take. Ya kan? Cuma give and take-nya itu adalah kembali kepada teman-teman agent sendiri. Jadi saya tidak memberikan data itu secara cuma-cuma juga. Saya minta feedback. Jadi dalam arti saya tidak akan memberikan database tanpa ada sebuah listing. Tanpa ada listing yang mereka cari. Ya kan? Jadi harus ada sesuatu feedback balik. Ya kan? Mereka boleh dapat database saya tetapi dengan melakukan hal yang juga saya minta pada mereka. Dalam arti, oke Pak, boleh nggak saya minta database Pak? Kasih saya punya, oke, kamu harus cari listing 10 dulu nih, baru saya kasih. Jadi ada istilahnya give and take-nya. Nggak mungkin tiba-tiba saya kasih, tetapi kemudian nggak dikerjakan dan sebagainya. Nah, begitu saya kasih database, klien-klien saya pasti follow up. Database yang sudah saya kasih, gimana garapnya? Saya pasti tagih. Jadi mereka mau nggak mau, intinya mereka berani minta, mereka berani tanggung jawab. Oke. Jadi saya kejar lagi, ya kan? Saya follow up lagi, gimana? Karena kebanyakan juga prinsipal kadang enggak, monitoringnya lemah. Tapi kalau saya kejar terus, mana hasilnya mana? Mungkin bagi sebagian marketing rasanya grisip, karena saya kejar terus. Yeah. Tetapi bagi orang-orang yang mau maju, wah itu sudah kayak peluru, Pak. Lagi karena mereka di belakangnya itu kayak saya itu jadi kayak anjing bulldognya. Gonggong terus. Supaya mereka lari kan. Karena zaman sekarang ini kan harus ada yang gonggongin di belakang supaya kita lari tambah cepat. Saya pasti gitu. Sampai marketing itu, waduh Pak, simbok minta itu, wah gini loh. Iya, kamu mau maju, ya kamu harus mengikuti. Nah, tetapi dengan 2 tahun ini, Pak, itu saya melihat bahwa di properti ini kan turnover marketing kan tinggi. Ya. Yeah. Masuk 10 keluar 8, sisa 2. Masuk 10 keluar 8, sisa 2. Nah, karena saya ini kemauan untuk berbagi, Pak. Saya bagikan sama mereka. Rasionya itu berubah. Bukan 10 jadi 2, 8 hilang. Oke. Rasionya itu berubah. Jadi begini, 10 yang gabung, yang bisa hidup di Dipo, minimal 4-5 orang. Oh, 50% ya? Rasio retensinya itu sudah bisa di atas 50%. Oh, oke. Menarik, Pak ya. 50% dari total yang masuk. 50% menurut saya. Oh, dengan perubahan konsep tadi. Ya. Konsep ini namanya floor time ya, Pak, kalau nggak salah. Floor time. Nah, cuma kan begini, kita ini kantor yang dalam arti itu bisa bermain di semua medan. Ada kantor yang kadang cuma kuat di secondary, ada yang cuma main wilayah, ada yang apa. Jadi kita ini sebetulnya cukup komplit. Jadi marketing yang memang mau main secondary, kita ada. Mau main secondary kelas berapa? Ya kan? Properti jumbo kita ada, properti yang range di bawah 10M ada, range di bawahnya ada, momen properti kecil ada, momen primary juga ada. Jadi pos-pos primary kita, ya kan, kita kan juga
selama 5-6 tahun ini kan juga pengalaman di primary. Jadi ada marketing yang kemarin selama pandemi itu dalam 1 bulan closing primary 10. Itu bisa juga. Wow, Karena memberikan namanya tempat-tempat makan. Kadang ada marketing yang memang jalan secondary kan susah, Pak. Ya kan? Jadi mereka makannya di primary. Nah, gitu. Tetapi ada yang jago di secondary, makanya secondary. Tetapi ada juga yang bisa main dua-duanya. Jadi kita ini peluangnya banyak sekali sih sebetulnya. Karena begini Pak, kalau yang saya lihat, ada marketing yang transaksi sampai 10 unit properti jenis primary. Dan lokasinya sebetulnya jauh. Artinya konsep trade area ini sudah tidak lagi berlaku. Jadi artinya gini, positifnya adalah berarti Triwedipo bisa menjangkau sesuatu yang di luar trade areanya dia. Betul ya Pak? Sedangkan yang banyak saya lihat, ini kantor rata-rata bermain trade area. Kadang nggak trade area Pak, malah mainnya itu ngaca. Mainnya ngaca, betul-betul ngaca, jadi nggak terbentuk sebuah pola. Oh iya, bisa. Jadi ada kantor yang seperti itu, akhirnya apa? Marketingnya orang Jawa ngomong itu dedel duel sendiri, perang-perang sendiri, mati-mati sendiri, tanpa prinsipalnya tahu dia ini mati atau hidup di medan perang. Iya. Oh, oke. Jadi kita ini lebih pada main tim. Ya kan, kita main tim, oke, you mau main di medan perang apa? Medan perang primary. Oke, saya kasih you ikut regunya ini, timnya ini, supaya kamu bisa survive. Jadi kita juga ada leader-leader juga. Di mana leader-leader ini menguasai ekspertisnya mereka masing-masing. Areanya mereka masing-masing. Jadi chance marketing, kalau join di kita, itu chance-nya untuk sukses sebetulnya tinggi. Asal satu hal aja, nggak boleh males. Intinya gitu aja. Asal mau kerja ya Pak ya? Ya, dan mau kerja ya. Iya. Karena begini Pak, saya melihat contoh nyata sebagai sesama marketing. Saya itu melihat ada marketing A di brand A, ada marketing B di brand B. Mereka etos kerjanya bagus, tapi nggak dikasih yang namanya peta harta karun, Pak. Harus kemana, harus ngapain, apa langkah-langkahnya. Akhirnya apa? Mereka bekerja membabi buta. Ibarat kata kalau senjata itu AK-47 ya Pak. Pelurunya banyak, tapi nggak ada yang akurat. Akhirnya apa? Efisiensi kerjanya sangat rendah. Hasilnya juga tidak sebanding dengan apa yang dia kerjakan. Nah, kalau dengan adanya metode dan penempatan SDM tertentu di ekspertis tertentu harusnya bisa mengefisien contoh-contoh kasus seperti itu ya Pak ya. Menurut saya. Nah, bisa nggak sih Pak seorang marketing ini mempunyai porsi yang imbang? Dia porsi di secondary bisa main, dia porsi di primary bisa main. Karena menurut saya begini, orang yang sudah fokus di secondary biasanya males main di primary. Orang yang main di primary biasanya kesusahan untuk bermain di secondary. Karena medannya berbeda. Nah, coba dijawab, apakah bisa seorang agent bisa menjual semuanya, bisa bermain di primary atau secondary dengan porsi yang sama? Oke. Sebetulnya untuk bermain di secondary dan primary itu sebetulnya bisa. Cuma porsinya nggak bisa 50-50, Pak. Dia tetap harus ada lebih porsinya di mana. Jadi mungkin yang tepat adalah 70-30. Either dia 70% di primary, 30% secondary, atau 70% secondary, 30% primary. Itu masih bisa. Oke. Tetapi tidak bisa 50-50. 50-50 itu 50% secondary, 50% primary. Itu kok menurut saya susah. Karena kan kayak orang gini, kayak orang main badminton. Ada orang yang jago main single. Tetapi ada orang yang jago main double. Ya kan? Kayak contoh Taufik Hidayat, dia kan pemain single. Coba disuruh main double, bingung juga. Iya. Jadi ada spesifiknya masing-masing ya? Tetap harus ada begitu. Tetap. Menurut saya tetap harus dia punya spesialisasi di mana. Untuk secondary pun nggak boleh ngaca. Karena saya melihat banyak agent itu ngaca. Main komersial, main gudang, main ruko, main rumah. Rumahnya juga range dari 20M sampai 1M. Nah ini kan ngawur.
Menurut saya kabur. Jadi harus betul-betul dia milih. Kita itu harus milih. Nggak bisa itu semua digeradak, itu nggak bisa. Ya, Harus milih. akhirnya nggak kenal target tadi ya Pak ya? Nggak tahu targetnya di mana. Akhirnya orang juga bingung, ini orang jualan apa sih? Jualan properti kok KB ada. Ya. Apalagi sekarang banyak agent yang palu gada. Jualan asuransi ada, properti ada, makanan ada. Waduh, klien tambah bingung. Ya kan? Itu sih. Kalau menurut saya memang seorang agent ini harus punya identitas dan integritas, Pak. Identitas yang kuat melalui branding, integritas yang kuat juga melalui cara kerjanya dia. Nah, identitas ini terbentuk dari konsistensi dia dalam bekerja. Kalau sedikit-sedikit jual ayam geprek, besoknya jual asuransi, besoknya jual ini, nggak akan terbentuk yang namanya identitas. Personal brandingnya akan gagal. Pak Andi ngasih teguran nggak ke agent-agent yang tidak memiliki identitas? Sebetulnya gini, saya di dalam meng-coach dan men-training agent, itu ada pola. Jadi begini, kayak pemain, itu ada yang namanya tim inti, tim cadangan, dan akademi. Nah, perlakuan saya terhadap masing-masing itu berbeda-beda. Ya kan? Kalau akademi itu kan kayak orang marketing baru, Pak, agent baru. Di mana yang mereka butuhkan adalah basic training. Yang mereka butuhkan adalah skill. Yang mereka butuhkan adalah knowledge ya, skill bagaimana mereka caranya closing. Nah, jadi saya perlakuan terhadap agent-agent yang baru itu saya lebih kepada training. You harus melakukan ini menu kantor kita, you harus melakukan ini. Nah, itu lebih kepada menu. Tetapi ada kalau pemain inti adalah tim-tim saya yang memang sudah senior. Ya kan? Itu perlakuannya saya lebih kepada one on one. Oh, okay. Ya kan? Pak, rasanya stylemu ini kalau dibeginikan, rasanya kok bakal lebih produktif. Nah, jadi perlakuan yang berbeda. Jadi tergantung dari mana kita ngomong siapa yang saya akan bidik, Pak. Kalau memang orang itu memang masih beginner, biasanya saya lebih kepada memberikan skill-skill, memberikan disiplin kerja. Ya kan. Jadi makanya kita ini sekarang per tim itu kita tiap 2 minggu, 3 minggu sekali kita akan evaluasi. Bagaimana apa yang harus Anda lakukan, ya kan. Terus saya juga minta komitmennya mereka. Kadang kan bisnis kayak gini itu kan kita butuh minta komitmen. Ya kan. Kalau nggak minta komitmen, istilahnya nggak ngerjakan apa-apa, Pak. Jadi kita minta komitmen. Oke, saya hari ini meeting dengan Anda, dengan 5 orang ini. Saya minta komitmen dong, supaya kamu juga mau maju kan. Kamu mau closing. Saya butuh komitmen. Komitmennya apa? Oke, Pak, saya komitmen 20 listing bulan ini. Oke. Nanti kira-kira ketemu lagi saya minta, mana 20 listing? Nah, kira-kira begitu. Oke. Saya punya pengalaman yang menarik, Pak. 2 minggu kan 3 minggu saya sudah join di sini. Ya. Sebelumnya saya bekerja sebagai independen. Ya. Tapi saya berhasil membangun traffic. Ya. Nah, ketika saya pindah ke sini, traffic saya masih ada. Tapi traffic jaringan juga lebih kuat. Dampak langsungnya begini, Pak. Saya punya listing bagus. Saya share ke grup. Sampai dengan 1 hari ada 19 orang yang lihat. Wow. 19 orang yang lihat. Di luar traffic saya ya, Pak ya. Jadi saya 2 properti terjual dalam waktu cuma 2 hari. Wow. Setelah saya listing. Okay. Nah, ini salah satu contoh dampak langsung yang saya rasakan. Ketika saya berhasil saya berhasil membangun personal branding saya sendiri, saya punya traffic sendiri, dan saya menggunakan trafficnya kantor. Okay. Mengkombinasi 2 hal ini, ternyata hasilnya luar biasa. Yang membatasi saya cuma satu, kondisi saya lagi drop. Kalau misalnya kondisi saya nggak drop, mungkin udah lanjut terus itu Pak transaksi, Pak. Okay. Jadi di minggu pertama saya transaksi 3 unit, di minggu kedua saya transaksi 2 unit, di minggu ketiga saya drop. Oke. Okay. Saya nggak bisa keluar rumah, jadi hanya kondisi saya yang membatasi. Jadi saya ngerasain langsung, Pak. Ini yang menarik. Ini yang menarik. Artinya menurut saya harusnya agent-agent ini hanya fokus untuk cari listing yang punya value yang baik. Betul, karena pembelinya itu sudah numpuk semua di kantor. Betul. Pembelinya itu sudah di-maintain semua sama
agent kantor. Oke. Artinya sampai saya ini bingung. Semua yang saya sentuh ini kok laku. Semua yang saya sentuh ini kok laku. Akhirnya apa DM, WhatsApp dan lain-lain itu banyak titipan, Pak. Dan semua minta eksklusif. Gitu. Nah, itu sebetulnya memudahkan, tapi memudahkan pun kita harus jeli juga untuk melihat peluang di dalamnya. Kita harus tahu karakter setiap agent. Oh, agent ini dia spesialisasinya di sini. Artinya untuk menjangkau database dia, saya harus membina hubungan dengan agent ini. Dan ketika saya punya barang yang sesuai dengan si A, ya saya menghubungi si A. Semudah itu sebetulnya, Pak. Semudah itu. Nah, hal ini yang saya nggak temukan di kantor-kantor lain. Sinergi dan bertukar nilai, Pak. Karena gini, seorang agent akan merasa sombong dan merasa tidak membutuhkan kantor kalau dia sudah merasa bisa bertransaksi sendiri. Ya, betul. Ya, betul ya, Pak ya. Dan dia akan berpindah-pindah cari panggung. Fase itu saya mengalami. Cuma pembelajarannya adalah ketika saya berhasil membina traffic akan lebih luar biasa lagi ketika kita bergabung di kantor yang juga memiliki traffic yang besar. Jadi ada cross traffic nih Pak di sini, Pak. Saya punya barang, kantor punya traffic. Kantor punya barang, saya punya traffic. Gitu. Nah, kurang lebih itu sih kalau dari saya selama 3 minggu kerja. 2 minggu pertama saya transaksi 4 unit dengan hasil di atas 200 juta. Ya. Minggu ketiga saya drop. Ya udah saya nggak kerja lagi sampai kondisi saya pulih. Tapi yang bisa dilihat adalah yang bisa membatasi saya ya kondisi kesehatan saya, Pak, bukan trafficnya. Traffic masih masuk terus. Ya. Nah itu sih itu dari saya, testimoni dari saya buat Pak Adi dan kantor Rewedipo. Kurang lebih begitu. Jadi sebetulnya memang bangun bisnis broker properti ini susah-susah gampang, Pak. Lebih banyak susahnya daripada gampangnya. Karena saya belajar 15 tahun untuk tune in di bisnis ini, untuk menemukan sebuah formula, sebuah rumus sukses, itu susah sekali. Karena saya dulu pernah, pada waktu awal-awal saya buka ini, saya itu punya rumusan marketing itu punya umur. Umurnya adalah 4 tahun. Oke. Tahun pertama dia belajar, masih cupu, masih nggak ngerti apa-apa. Tahun kedua sudah mulai bisa closing. Tahun ketiga dia top, tahun keempat dia keluar. Iya. Dengan sistem yang lama, dengan sistem yang kebanyakan kantor agen properti punya, itu rata-rata umurnya 4 tahun. Karena akhirnya agen merasa begini, buat apa saya gabung dengan kantor? Karena toh saya cari listing sendiri, saya ngiklankan sendiri, saya apa-apa sendiri. Akhirnya mereka nggak butuh kantor. Mereka dengan jadi BT, menurut mereka sama kok dengan yang saya lakukan sebagai ini sama. Nah, tetapi dengan sekarang Pak, 2 tahun terakhir, umur itu jadi umur 4 tahun itu nggak ada jadi mereka tetap stay terus di kita karena mereka kenapa? Mendapatkan sebuah yang namanya sebuah manfaat, sebuah sinergi seperti Bapak ngomong, sebuah Nah, dan akhirnya Pak, terus terang masa pandemi ini saya kantor Rewedipo itu tidak pernah mengadakan yang namanya rekrutmen secara fokus, secara spesifik, secara maksudnya bikin karir desi tidak pernah. Tetapi lebih kepada teman-teman ini Mbak, temannya sendiri, member get member kita itu banjir Pak. Karena kenapa? Ya itu, orang kan berani ngajak temennya karena dia merasakan manfaat ada di sini, betul ya Pak ya? Iya. Karena mereka mendapatkan manfaat, akhirnya apa? Mereka ngajak temennya, gabung di Rewedipo, karena di Rewedipo ini ada banyak makanan, kan gitu kira-kira. Oke. Artinya gini ya Pak, berarti hukum Pareto itu tidak begitu berlaku. Yang maksud saya hukum Pareto ini 10 marketing masuk, 8 keluar, 2 stay. 2 ini umurnya 4 tahun. Tidak begitu berlaku di Rewedipo karena ada konsep adaptasi yang diaplikasikan ya Pak. Betul. Jadi rasio itu sudah kita rubah. Jadi rasio industri kita 10, 2 stay, 8 maksudnya protol, itu kita sudah rubah. Rasio itu bisa di atas 50% stay, Pak. Oke.
Oke. Jadi rasio itu sudah berubah. Oke. Akan lebih, sebetulnya mungkin akan lebih optimal lagi ketika si agent properti, si marketing ini mencari cara lain ya Pak ya. Nah, jadi kita ini sedang mengembangkan. Jadi saya bisa bilang misalnya Rewedipo pengembangan 4.0, sistem 4.0 misalnya. Nah, kita sedang pengembangan lagi ke sistem 5.0, 6.0 supaya marketing ini selain agresif, selain produktif, mereka saya bikin untuk lebih agresif lagi. Jadi saya yang ada di benak saya begini, saya ingin menciptakan Rewedipo ini seperti kolam ikan piranha. Jadi begitu masuk berdagangan bagus, cuma hitungan jam itu bisa laku. Ya itu yang ada di bayangan saya. Itu mimpi yang maksudnya saya melihat bahwa Rewedipo harus jadi seperti itu. Itu saya ngerasain tuh Pak. Di 2 minggu pertama saya masuk tuh. Ya. Saya dapat barang bagus, saya share, habis. Habis. Nah itu. Jadi intensitas viewing saya ini besar, tapi di satu titik. Artinya apa? Tembakan saya ini kan tepat sasaran, Pak. Tetap tepat sasaran, Pak. Saya pakai AK-47, tapi bisa setajam sniper. Oke. Pelurunya banyak, tapi tembusnya di satu titik. Nah, ini sih menarik sih, Pak. Menarik. Karena jarang saya mendapati sebuah kondisi-kondisi seperti ini. Memang sebagai independen saya bisa mendapatkan di atas kertas persentase yang lebih. Tapi mungkin intensitas transaksinya tidak akan sebesar ketika saya bergabung dengan kantor agent. Karena tetap bekerja dengan jaringan ini bisa berjalan jauh ya Pak ya. Dan cepat. Ya. Dan sebetulnya gini juga Pak, dengan bergabung dengan kantor broker, terutama yang sudah punya nama, itu akhirnya kan punya panggung yang seperti Pak Sandy bilang. Karena kan setiap orang yang champion itu kan butuh recognition, Pak. Butuh mereka diakui bahwa mereka ini hebat. Ya, nah, dengan mereka ini lampu sorot menuju ke mereka, ini semakin terkenal orang ini di sebuah brand, maka semakin banyak bisnis yang akan mengalir ke mereka. Karena di Rewet ini kan lampu sorotnya kan banyak, ya kan? Karena Rewet kan termasuk salah satu brand besar di Indonesia dan juga di dunia. Jadi lampu sorotnya ini banyak sekali, ya kan? Jadi akhirnya sepengalaman saya juga banyak agent yang dulunya gabung kantor agent properti yang punya nama, terus dia keluar. Begitu dia keluar, Pak, namanya hilang. Dulu sangat terkenal, tapi begitu dia keluar jadi independen, namanya hilang. Nah itu yang sering kali terjadi, ya kan? Jadi kadang kalau ditanya apakah independen butuh kantor broker, ya kalau memang Anda ingin sesuatu yang lebih, tetap butuh. Karena Anda butuh panggung. Saya menangkap satu hal yang menjadi jawaban atas pertanyaan saya, Pak. Independen, kebanyakan pada umumnya, mereka go with the flow. Ya. Mereka yang go with the flow, rata-rata don't know where to go. Oke. Mereka bisa berjalan ke satu titik, tapi dengan resiko. Bisa jadi, bisa enggak. Kebetulan mungkin cerita yang mereka dengar adalah cerita-cerita yang jadi. Karena go with the flow, don't know where to go. Akhirnya kita nggak tahu akan kemana. Ibarat kata naik skoci nih Pak. Tapi nggak pakai dayung. Bisa aja selamat sampai ke tempat tujuan, tapi nggak tahu kapan. Dan ada resiko. Dan kalau misalnya kita bergabung dengan kantor agent, mungkin kita bisa sedikit tidak go with the flow. Jadi lebih terukur langkah-langkah yang kita lakukan. Karena apa? Karena ada mata-mata lain yang memantau. Ada sudut pandang lain yang memberikan saran, yang mereview, dan lain-lain. Akhirnya langkah ini akan lebih terukur, terbuka peluang-peluang atas hal baik ketika kita memang mendapatkan spotlight tadi. Dan disitulah titik di mana kita bisa berkembang. Benar ya Pak ya? Betul. Jadi sebetulnya kantor broker ini kan sebetulnya banyak, ya kan? Dan rata-rata brandnya bagus-bagus, ya. Nah, cuma yang harus dipilih oleh agent properti itu bukan hanya brandnya saja, tetapi orang atau prinsipal yang menjalankan bisnis tersebut itu yang lebih penting.
Oke. Karena untuk bisa berkembang itu butuh orang yang bisa membuat Anda menjadi lebih hebat, Pak. Ya, betul. Brand itu memudahkan Anda, tetapi tidak bisa membuat Anda lebih hebat kalau si leader ini tidak bisa mengarahkan arahnya kemana. Maka dari itu leader itu penting sekali karena bisnis reward, bisnis properti ini, agent properti itu adalah bisnis leadership. Nah, terutama masa-masa sekarang nih. Masa-masa sekarang. Ini kalau COVID berlanjut terus sampai akhir tahun juga tidak kelar-kelar. Saya kok memprediksi kantor broker ini mungkin banyak akan yang bergelimpangan. Seleksi alam ya, Pak? Seleksi alam. Itu pernah saya alami pada waktu periode 2006 sampai 2009. Itu setiap berapa bulan itu ada kantor yang tutup. Ada kantor yang tutup. Oh, oke. Terus 2011 sampai 2013 tiap bulan ada kantor properti yang buka. Kantor properti yang buka. Nah, kalau menurut saya ini kalau kondisi COVID terus seperti gini sampai akhir tahun lewat, kok saya takutkan lebih banyak kantor properti yang tutup. Oh, oke. Nah, terus saya juga mau nambahkan tadi, kenapa kok agent properti independen harus bergabung dengan brand besar, terutama seperti Rewa. Nah, saya ngomong pepatah gini, di atas langit masih ada langit. Ya kan? Kita kadang kalau nggak tahu bahwa dalam satu wadah tertentu, kita merasa bahwa diri kita hebat. Misalnya nih kita jago badminton, tapi level RT. Berarti kan, wah ini orang ini hebat, tetapi level RT. Tetapi begitu sudah dikompetisikan di nasional, ambruk dia. Nah, sama kayak di Rewet. Jadi di Rewet, menurut data saya, komisi tertinggi tahun kemarin, 1 tahun, itu ada agent itu yang berhasil mendapatkan komisi hampir 2M dalam 1 tahun. Nah, kita pikirkan, wah hebat nih orang ini hampir 2M. Tetapi begitu kita go nasional, di Rewet nasional, ternyata nggak masuk top 10, Pak. Iya. Karena di nasional itu kira-kira 4-5M untuk top 10. Oh, per tahun ya? 4-5M per tahun, Pak, komisi. Nah, nasional kan mungkin Anda kalau bisa masuk nasional, Anda sudah merasa hebat ya. Wah, saya hebat nih, bisa 4-5M. Yeah. Tetapi kalau dibawa ke internasional, Pak, internasional, elit paling rendah aja itu 5M. Elit paling rendah. Per tahun ya, Pak? Paling rendah itu, maksudnya elit paling rendah, itu 5M. Tetapi juaranya yang internasional, itu 1 tahun bisa 30M, Pak. Oh, ini berarti pendapatannya lebih dari 2M per tahun, per bulan ya, Pak? Iya, 2-3M per bulan. Iya. Menarik. Jadi kan akhirnya apa ya, kita kan selalu terpacu untuk ngejar kan, karena masih ada yang lebih tinggi. Nah, tapi kalau kita independen, kan kita nggak tahu kan, semua Pak Sandy dulu waktu jadi independen, tahu nggak si itu lebih hebat dari kita kan, kita nggak tahu. Karena kan data tertutup semua, betul ya? Iya. Nah, kita melihat sesuatu dengan framing yang lebih besar ya, Pak. Ya, dan itu membantu kita untuk berkembang dari segi SDM. Betul. SDM kan jadi kan kita lihatnya kan nggak cuma level turnamen kampung ya, kita kan bisa ngelihat upgrade ke level nasional. Jadi kan saya pernah tahu itu ya, agent di Rewet di Australia, Pak. Umurnya masih muda, belum 30. Tetapi dia 1 tahun itu cuma kerja kira-kira 9 bulan aja. 9 bulan aja, Pak. Loh, 3 bulannya kemana? 3 bulan itu dipakai dia keliling dunia. Sebulan ada di Eropa, sebulan ada di mana, sebulan ada di mana. Ya kan? Jadi kerja cuma 9 bulan. Lah, hebatnya lagi, saya waktu itu sempat ditunjuk videonya, kerja itu kayak robot, Pak. Jadi angkat teleponnya, ditolak, tutup, lagi. Tolak, tutup. Dan itu frekuensi transaksinya tinggi sekali. Jadi makanya kalau di Australia, agent Rewet itu bisa 1 tahun penghasilan 30M, itu sangat bisa. Sangat bisa. Iya. Oke. Ini terjawab nih, Pak, pertanyaan saya. Jadi pertanyaan saya yang sempat
Setiap marketing yang memiliki traffic, setiap marketing yang merasa bisa bekerja, pasti akan timbul pertanyaan seperti itu. Buat apa saya berkantor di kantor agent dengan konsekuensi berbagi pendapatan kalau saya bisa berjalan sendiri? Tapi ternyata sudut pandangnya yang harus ditambah untuk bisa mengetahui jawaban dari pertanyaan itu. Benar ya Pak ya? Tergantung kantor broker mana yang Anda gabung. Kalau yang istilahnya saya bilang yang mediocre atau yang biasa-biasa atau yang average, ya lebih baik kalau saya tetap jadi independen. Tetapi kalau Anda bergabung dengan kantor yang sudah punya sistem dan istilahnya teamwork yang luar biasa, ditambah lagi brandnya juga besar, saya rasa Anda lebih luar biasa lagi. Ya, ya. Mungkin ketika independen sudah oke, tapi akan lebih luar biasa ketika bersinergi dengan kantor yang sudah memiliki performa yang baik ya Pak. Ya, betul. Kira-kira seperti itu. Terjawab Pak, terjawab. Oke. Oke, soalnya yang di Instagram ini banyak nih yang komen-komen. Jadi begitu saya kasih story itu pertanyaan ke Pak Andi, itu banyak Pak. Ada paling dari agent properti sendiri ada 30-40 orang yang tanya. Oke. Loh, kok tanya gitu loh, kok tanya gitu. Ya intinya sih informasi yang masuk adalah mereka mewakili apa isi kepala mereka. Dan sekarang sudah terjawab. Sudah terjawab ya? Sudah terjawab. Pastinya make sense jawabannya, masuk akal buat saya. Ya, jadi sebetulnya visi dari saya sebagai prinsipal dari Rewedipo, saya sebetulnya ingin sekali membagikan berkat ya kepada teman-teman semua supaya saya senang kalau melihat banyak orang itu kaya itu dari agent properti di Rewedipo Ponorogo. Saya senang banget Pak. Saya ingin memberkati banyak orang. Saya ingin supaya orang itu hidupnya nggak susah Pak. Karena kalau melihat orang hidupnya susah, saya juga ikut sedih. Saya ingin semuanya prosper. Makanya kita ini juga ingin supaya kantor Rewedipo ini kalau sepak bola itu seperti Real Madrid atau Barcelona. Betul-betul tim yang besar mensejahterakan begitu banyak orang, ya kan? Nah, itu visi saya sih. Oke. Ya. Terjawab Pak, yang awalnya kenapa jadi gini, matematika memang tidak berlaku di lapangan kan Pak. 1 ditambah 1 belum berarti 2. Artinya dengan berbagi pendapatan belum tentu kita mendapatkan revenue yang lebih kecil. Betul. Ya, itu jawabannya sebetulnya Pak ya. Karena ada faktor-faktor X yang menunjang konsistensi, yang menunjang intensitas transaksi dan lain-lain yang tidak diperhitungkan oleh orang-orang yang bekerja dengan independen, secara independen mungkin. Ya, mudah-mudahan ini ditonton ya sama teman-teman grup kita nih Pak. Ya, ini sudah penasaran sama menjadi sharing yang bermanfaat. Ya, mudah-mudahan ditonton lah supaya saya nggak perlu jelaskan banyak hal lagi. Gitu. Oke Pak, sementara mungkin pertanyaan saya itu dulu. Oke. Itu mungkin bisa di closing Pak Andi. Ya, thank you buat ininya Pak Sandy. Thank you buat interviewnya. Saya hari ini juga mendapatkan pertanyaan yang sangat berbobot. Saya mikir pertanyaan ini berhari-hari, opo yo jawabannya yo. Saya terus terang deg-degan jawab pertanyaannya Pak Sandy karena sangat berbobot, sangat betul-betul menguras pikiran. Ini mau jawab opo iki yo. Ya. Ya baik, terima kasih teman-teman. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Thank you Pak Sandy. Thank you Pak. Thank you.